Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang ilustrasi perencanaan pajak di suatu yaitu tentang UAS perpajakan kedua. Terus ini nama-nama kelompok kami yaitu ada Artika, terus ada Christine, terus ada Eva Sari, terus ada saya sendiri Sreyas Nur. Oke, yang pertama itu ada pembahasan. Yang pertama ada profil perusahaan atau pemilihan bentuk usaha. Dalam memilih bentuk usaha, perusahaan yang kami dirikan bergerak di bidang pendidikan atau yang biasa disebut dengan yayasan. Yayasan termasuk dalam definisi badan sehingga merupakan subjek pajak penghasilan. Hal ini diatur dalam pasal 2 ayat 1B UU PPH. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, dan perseroan lainnya. Terus, yayasan juga memerlukan perencanaan pajak yang menekankan pada pengendalian setiap transaksi yang memiliki konsekuensi pajak. Yayasan Pendidikan Sejati adalah salah satu yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, di mana tujuan berdirinya yayasan ini bukan untuk mencari laba, melainkan untuk kepentingan pendidikan, bukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok. Untuk menghindari asumsi tersebut, maka yayasan ini membuat kebijakan tax planning untuk kesejahteraan karyawan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang kedua, penerapan perencanaan pajak. Metode-metode yang kami lakukan, yang pertama metode pembukuan. Metode pembukuan ini kami lakukan pada basis akrual, pendapatan dan biaya dicatat dan dilaporkan pada saat terjadi hak dan kewajiban meskipun uangnya belum diterima atau dibayar. Sedangkan ada juga metode basis tunai, yaitu pendapatan dan biaya dicatat dan dilaporkan pada saat terjadinya penerimaan dan pengeluaran uang. Terdapat modifikasi pada basis tunai dalam rangka menghitung pajak yang terletak pada biaya administrasi dan umum. Di basis tunai ini juga terdapat modifikasi yang penting dalam rangka menghitung pajak, yaitu yang pertama, perhitungan jumlah penjualan dan suatu periode harus meliputi seluruh penjualan, baik yang tunai ataupun non-tunai. Yang kedua, biaya-biaya yang boleh dibebankan adalah biaya-biaya yang telah dibayarkan. Yang ketiga adalah dalam perolehan harta yang dapat disusutkan dan hak-hak yang dapat diamortisasi adalah biaya yang telah melalui penyusunan amortisasi. Di sini kita dapat melihat bahwa ada perbedaan antara basis akrual dengan basis tunai. Pada basis akrual, biaya administrasi dan umum dibebankan pada saat terjadi kewajiban. Sedangkan pada basis tunai, biaya tersebut baru dibebankan pada saat terjadi pembayaran. Dengan demikian, penggunaan dasar pembukuan basis akrual lebih efektif dalam perpajakan dibanding dengan basis tunai. Dalam hal ini, yayasan sudah tepat memilih basis akrual sebagai dasar pembukuan. Untuk topik selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Tika. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang metode penyusutan. Berdasarkan aturan perpajakan, metode yang dapat digunakan untuk penyusutan adalah metode garis lurus dan metode saldo menurun. Yayasan Pendidikan Sejati menggunakan metode penyusutan garis lurus untuk aset tetap berupa bangunan. Untuk penyusutan aset golongan 1, yayasan menyusutkan aset tersebut selama 5 tahun. Untuk penyusutan aset golongan 2 selama 8 tahun, dan untuk penyusutan bangunan permanen selama 20 tahun.
Selanjutnya ada PPh pasal 21 karyawan. Terbagi atas 4, yang pertama ada tunjangan PPh, yaitu jika yayasan melakukan dan menerapkan perencanaan pajak PPh pasal 21 dengan cara memberikan tunjangan pajak, maka jumlah tunjangan tersebut akan menambah penghasilan karyawan dan baru dikenakan PPh pasal 21. Yang kedua, PPh ditanggung perusahaan. Gaji yang diterima oleh karyawan tidak dikurangi dengan PPh pasal 21 karena yayasan yang menanggung biaya PPh pasal 21. Yang ketiga, pembayaran iuran JK dan JKK. Yayasan mengikut sertakan seluruh karyawan dalam BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja yang setiap bulan dipungut sebesar 2,5% dari gaji dan dibayarkan oleh yayasan. Yang keempat, sumber penerimaan dan biaya yayasan. Terbagi atas 2, yang pertama adalah penerimaan rutin, yaitu SPP, buku, PMB atau penerimaan murid baru, dan yang kedua ada penerimaan lainnya, yaitu biaya utilitas, biaya operasional, dan biaya seragam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Eva Sari. Sedikit menambahkan lagi, tadi ada penerimaan itu hanya penerimaan rutin dan penerimaan tidak rutin. Yang ke dalam biaya itu termasuk dalam pengeluaran, yang biaya operasional, biaya utilitas, dan biaya lainnya. Selanjutnya kita masuk ke analisis penerapan perencanaan pajak. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman saya, perencanaan pajak yang gimana yang perusahaan kami dirikan. Jadi ketika kita hendak mendirikan suatu perusahaan atau yayasan, kita sudah merencanakan suatu perencanaan pajak. Perencanaan pajak tadi yang sudah dijelaskan ada mulai dari metode pembukuan. Metode pembukuan yang kami gunakan itu dengan metode accrual basis. Yang selanjutnya ada metode penyusutan menggunakan garis lurus. Yang PPh pasal 21 sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Selanjutnya kita akan membahas secara rinci bagaimana analisis penerapan pajak, perencanaan pajak PPh pasal 21 tadi. Jadi, PPh pasal 21 karyawan itu pajak yang dibebankan pada karyawan atas penghasilan yang diterima oleh pemberi kerja atau kami sebagai yayasan yang di perusahaan ini. Jadi PPh pasal 21 dipungut oleh pemberi kerja kemudian disetorkan pada bendahara pemerintah. Dalam hal ini PPh pasal 21 itu dilakukan dengan cara metode gross up. Jadi kami di sini mengambil metode gross up karena supaya kan tujuannya perencanaan pajak tadi untuk meminimalkan jumlah beban pajak supaya tax planning-nya itu berjalan dengan lancar. Jadi kami di sini menggunakan metode gross up di mana besarnya tunjangan pajak sama dengan jumlah PPh pasal 21 yang terutang untuk masing-masing karyawan ya. Jadi tunjangan itu digabung dalam bentuk daftar gaji. Di sini sudah ada rinciannya. Kita rincikan gaji pokok dengan jumlah 2 juta, kita tambahkan dengan tunjangan jabatan, tunjangan aktivitas, tunjangan loyalitas, tunjangan transport. Jadi tunjangan pajak yang harusnya dipungut oleh si karyawan ini sudah kami tambahkan ke gajinya. Jadi biar supaya besarnya jumlah gaji itu sama dengan jumlah pajaknya, makanya kami masukkan ke dalam daftar gaji. Terus dijadikan pengurang oleh iuran jaminan kecelakaan dan jaminan kematian. Next slide. Jadi dengan metode perhitungan gross up tadi, maka perhitungan PPh pasal 21 yang sudah kami rencanakan, yang sudah kami analisis itu adalah gaji pokoknya tadi 2 juta ditambah dengan tunjangan-tunjangan lainnya, itu dapat penghasilan bruto. Setelah itu kita kurangkan dengan biaya jabatan sebesar 5% dari jumlah penghasilan bruto. Kita kurangkan dengan iuran jaminan kecelakaan kerja dan kematian. Jadi kita dapat penghasilan neto sebulannya sebesar 3.449.687. Kalau kita kalikan setahunnya jadi 41 juta. Dengan PTKP itu penghasilan tidak kena pajaknya sebesar 18 juta. Kemudian kita mencari PTKP-nya sebesar 22 juta. Jadi jumlah PPh setahunnya itu sebesar 1.148. Kalau kita sebulankan menjadi 95.723. Jadi tunjangan pajak yang sebesar 90.723 tadi sama dengan tunjangan pajak yang kita berikan pada saat gaji diberikan.
Jadi supaya meminimalkan jumlah beban pajak, maka kami di sini menerapkan tax planning PPh pasal 21 terhadap perusahaan itu dengan memberikan tunjangan pajak atau dengan metode gross up. Jadi kesimpulannya ini yang bisa kita tarik dari penerapan tax planning terhadap suatu perusahaan itu adalah perencanaan pajak ya sudah jelas tujuannya untuk pengorganisasian yang dilakukan wajib pajak yang hutang pajak penghasilannya itu terkhusus yang PPh 21 ini ya berada dalam posisi minimal supaya lebih sedikit beban pajaknya, makanya kami menggunakan dengan metode gross up. Jadi sehingga dapat meminimalkan jumlah beban pajak. Perencanaan pajak itu juga berperan dalam melakukan penghematan pajak yang merupakan suatu usaha memperkecil jumlah pajak yang tidak termasuk dalam ruang lingkup perpajakan. Oke, next slide. Baik, mungkin itu saja yang mungkin bisa kami presentasikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.